kita harus bersama-sama berani bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Bapak Haji Yusuf Kalla, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan para pemimpin lembaga serta badan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, pimpinan serta jajaran Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030, para tokoh nasional, para ulama, para habaib, para kiai dan para nyai, para duta-duta besar, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat yang setia hingga akhir zaman. Selamat datang dalam rangkaian acara pengukuhan serta ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030 dengan tema Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa, yang diselenggarakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 atau 19 Syakban 1447 Hijriah, bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Semoga melalui wasilah doa dan pengukuhan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kerukunan umat dan kedaulatan negeri ini sehingga kita dapat bersama-sama membangun bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para hadirin, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, mari kita simak dan kita dengarkan secara khidmat pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang akan dibacakan adalah surah Ar-Rum ayat 41 yang akan dibacakan oleh Qori Internasional kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad ZA yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan juga surah An-Nas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زينة عرشه. سبحان الله مداد كلماته. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إن نعمتك على هذه البلاد كثيرة وافرة، فأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، واحفظ كل من في قيادتها علماء وأمراء وزوراء، ومكن لهم القدرة على القيام على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين والمواطنين جميعا. اللهم كما أنعمت فزد، اللهم كما أنعمت فزد، وكما زدت فبارك، وكما باركت فأدم، وكما أدمت فلا تسلب منا. Wahai Allah, nikmat yang kau berikan tolong ditambah, dan nikmat yang kau tambah mohon diberkahi, dan nikmat yang kau berkahi mohon dilestarikan, dan nikmat yang kau lestarikan mohon jangan dicabut. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah, wa izna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah, wa khaffif anna siqalal awzar, warzuqna isatul abrar, wa qina wasrif anna syarrul asrar, wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa khawatina minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah membacakan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kepada Bapak Haji Nusron Wahid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak pimpinan negara kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau, Amin. menguatkan kekuatan beliau, dan mampu memimpin kita dengan seadil-adilnya. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, beserta seluruh jajaran,
Wakil Ketua Umum, Sekjen dan seluruh pengurusnya. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau dan menerangi kita dengan ilmu-ilmu beliau. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Ormas Islam, wabil khusus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta pimpinan-pimpinan yang lain. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, wabil khusus yang hadir tengah-tengah kita, Ketua MPR Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muzani. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Bapak-bapak Menko, para menteri yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, biar nanti Bapak Presiden yang mengabsennya satu persatu. Hadirin sekalian, para alim ulama, para habaib, dan para jamaah yang hadir di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah hadir dari habis sholat subuh hingga hari ini, moga-moga sehat walafiat, moga-moga mendapatkan berkah, dan insya Allah moga-moga mendapatkan rahmat di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat melaksanakan bersilaturahmi dengan Bapak Presiden, dengan para ulama, dengan para habaib dalam rangka bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa sekaligus pengukuhan acara dan pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Ketua Umum yang hadir jamaah, insya Allah berdasarkan data barcode, karena semua yang hadir masuk ke sini pakai gelang dan gelangnya di barcode, tadi mencapai 58.647 orang. Belum yang masuk tanpa barcode. Kemudian yang kedua, alhamdulillah yang hadir dari semua lapisan dari perwakilan pengurus Majelis Ulama Indonesia se-Jabotabek, pengurus pondok pesantren se-Jabotabek, dan Majelis Taklim se-Jabotabek, yang pimpinan-pimpinannya insya Allah hadir di tengah-tengah kita semua. Di hadapan Bapak Presiden, izinkanlah kami menyampaikan bahwa acara ini tidak semata-mata seremoni belaka, namun di tempat Masjid Istiqlal ini kita jadikan sebagai momentum untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan ketenangan jiwa di tengah dinamika kehidupan bangsa dalam rangka meneguhkan kebersamaan dalam doa dan harapan demi keselamatan negara Indonesia. Semua ini kita lakukan di tengah kenyataan bahwa bangsa ini sedang menghadapi berbagai ujian dan musibah, banjir bandang, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya yang menimpa saudara-saudara kita di mana-mana, wabil khusus di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan yang ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga beliau-beliau yang ada kena bencana mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dalam kondisi wafat dimasukkan dalam kategori mati syahid dan nanti mendapatkan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa setiap bencana, negara dan rakyat selalu dipanggil untuk hadir bersama. Sejak masa Presiden Soekarno, bencana dimaknai sebagai ujian persatuan dan panggilan gotong royong. Hari ini, kesinambungan sejarah itu kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Profesor Dr. Sumitro Djoyodikusumo sebagaimana diuraikan dalam karyanya Perkembangan Pemikiran Ekonomi, yang menegaskan bahwa pembangunan sejati harus memanusiakan manusia, serta bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyat
terutama mereka yang paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dalam setiap musibah. Dalam konteks kekinian, kita semua berterima kasih kepada kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto. Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara, meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, serta menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari kehadiran langsung Bapak Presiden. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Salah satu komitmen beliau, langkah konkret Bapak Presiden adalah dengan mencabut izin 28 perusahaan yang telah terbukti melanggar dan merusak lingkungan, merusak alam yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini kita semua terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Namun kami berharap pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan penerapan hukum dan tindakan-tindakan yang tegas. Mengingat merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa dan nantinya akan dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau fil ardi dzalika jazaa'uhum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka yang merusak lingkungan itu harusnya dihukum dengan dibunuh, disalib, atau dipotong tangannya dan kakinya, atau diasingkan dari bumi kelahirannya. Mereka itu adalah hukuman di dunia dan nanti di akhirat tetap mendapatkan hukuman yang keji. Ini Al-Quran. Karena itu kita dorong dan kita mohon Bapak Presiden untuk seadil-adilnya menerapkan ini. Dalam konteks bencana ini, alhamdulillah panitia telah melakukan kerja bakti. Dalam hal ini nanti kita akan menyerahkan rehabilitasi masjid, satu masjid di Aceh, satu masjid di Sumatera Utara, dan satu masjid di Sumatera Barat, yang itu adalah korban bencana. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia juga alhamdulillah sudah mengumpulkan donasi dan sumbangan dan terkumpul untuk membiayai rehabilitasi rumah sebanyak 500 rumah untuk guru ngaji dan marbot masjid di Provinsi Aceh dan di Provinsi Sumatera Utara serta di Provinsi Sumatera Barat. Kalau ada donatur lain yang mau menyumbang, kami masih membuka untuk itu. Ini semua kita lakukan dalam rangka supaya Majelis Ulama dan Ormas Islam senantiasa memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Wa amma ma yanfa'un nas wa yamkusu fil ardi. Dan segala sesuatu yang bermanfaat di muka bumi, bermanfaat kepada umat manusia, wa yamkusu fil ardi, niscaya akan bertahan di muka bumi. Insya Allah bangsa Indonesia akan kuat, dan ini mendudukan bahwa tanggung jawab mengatasi bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh agama lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua hadirin, wabil khusus kepada Bapak Presiden, manakala dalam acara ini ada kekurangan dan ada kesalahan serta kekurang nyamanan, mengingat keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu yang ada. Untuk itu nanti kami mohon kepada Bapak Presiden untuk berkenan menyampaikan taklimat kepada jajaran pengurus MUI dan para alim ulama serta kepada jamaah, sekaligus menyampaikan kalimat tarhib dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Moga-moga kita semua mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati oleh Allah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pembacaan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030 yang akan dibacakan oleh Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Kepada Al-Mukarram Buya Amir Syed Tambunan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajaran kabinet,
Bapak Ketua Umum, beserta Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Secara singkat, kami ingin membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030. Pasal 1. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030. Hasil Musyawarah Nasional ke-11 MUI tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam susunan keputusan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, peraturan organisasi dan keputusan-keputusan organisasi lainnya. Pasal 3. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia dan peraturan organisasi serta keputusan organisasi lainnya. Pasal 4. Kepengurusan komisi, badan dan lembaga di lingkungan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dan peraturan organisasi MUI dan keputusan organisasi lainnya. Pasal 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau muncul kebutuhan dan perkembangan organisasi akan kami lakukan perubahan seperlunya sesuai kebutuhan organisasi. Ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 25 November 2025. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amir Syah Tambunan. Mohon kepada Dewan Pimpinan yang kami bacakan, kami dahului dari Dewan Pimpinan, kemudian nanti Dewan Pertimbangan untuk berdiri. Ketua Umum Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Dr. Anwar Abbas MM MAG, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Marsyudi Syuhud MM, Ketua-Ketua Profesor Dr. Asraruni Amsoleh, Buya Gus Rijal Gajahar, Mas Duki Baidawi, Kiai Haji Dr. Andus Kiai Haji Abdul Manan Ghani MM, Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali, M. Ajrul Tanjung SC MSI, Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim NA, MA, Dr. Andus Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi MSI, Profesor Dr. Fasli Jalal FISD, Dr. Andus Fasni Rusli, Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi MA, Dr. Hajah Siti Ma'rifah MM MH, Profesor Dr. Haji Utang Ranwijaya MA, Profesor Dr. Wahiduddin Adams SHMA, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin SLMA, Dr. Kiai Haji Ahmad Fahroji Burhan MPD, Haji Nusron Wahid SE SS MSI. Silakan berdiri. Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Sekretaris Jenderal Dr. Amir Syah Tambunan, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Aminuddin Yakub MA, Muhammad Ziyad MA, Asrori Eskarni MH, Dr. Kiai Haji Arif Fahrudin, Kiai Haji Sarmidi Husna MA, Haji Hazwarli Halim MA, Hajjah Syafira Mahrusa MA, Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim, Dr. Muhammad Adib Humaidi
SPOT, Dr. Haji Erik Yusuf SI MPD, Profesor Dr. Armai Arif, Dr. Anda Hajah Nilmayeti Yusri, Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA, Dr. Muhammad Isa Tanjung SHMH, Dr. Samsul Komar, Kiai Haji Khairul Soleh Rashid SCMSI, Mabrur MSI, Dr. Haji Rofiqul Umam Ahmad, Dr. Haji Rahmat Hidayat Esa MT, Bendahara Umum Haji Misbahul Ulum MSI ada di belakang. Bendahara Dr. Haji Rudi Masud SEME. Ini kebetulan merangkap gubernur Jawa Timur, Kalimantan Timur. Berikutnya Hajah Diana Dewi SE, Hajah Trisna Ningsih Yuliati Juwaili SMM, Dr. Haji Yayat Sujatna SE MSI, Haji Jojo Sutisna, Haji Idi Mujayid SHI MSI, Mahsin Ahmad Esa, Dr. Hajah Erni Juliana Al Hasanah Nasution SE MAK MH. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami hanya membacakan nama-nama Dewan Pertimbangan yang hadir kebetulan hari ini. Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar, Dr. Kiai Haji Abibuddin Muhajir, Profesor Jimli As-Sidiki, Dr. Hamdan Zulfa, Profesor Dr. Safi Amukni, Dr. Andus Haji Basri Bermanda, Kiai Haji Abdullah Zaidi, Dr. Andus Haji Tamsil Lindrung, Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin, Profesor Dr. Amani Lubis, Dr. Anda Hajah Bariah Paryumi, Dr. Haji Yusnar Yusuf, Profesor Dr. Masuri Abdillah, Dr. Kiai Haji JJ Jenudin, Profesor Dr. Masnun Tahir, Profesor Dr. Muhyiddin Junaidi, Haji Muhammad Safri Hutauruk MM, Dr. Kiai Haji San Ibrahim, Sekretaris, Dr. Haji Jainut Tauhid Saadi MSI, hadir yang di sebelah kanan saya, Dr. Kiai Haji Julfa Mustafa, Profesor Dr. Nauruzaman Husin MS MSI PhD. Wakil Sekretaris berikutnya Profesor Dr. Ahmad Muzaki, Dr. Haji Sabriati Ajis, Dr. Hajah Siti Aisyah, Profesor Dr. Falina Singka Subekti, Profesor Dr. Muhammad Mukri, Dr. Haji Sodikum MSI. Wakil Sekretaris terakhir yaitu Kiai Haji Nasirul Haq. Adapun anggota-anggota terdiri dari para ketua umum dan juga secara perorangan. Mohon maaf tapi kami tidak bacakan secara keseluruhan untuk menghemat waktu. Selanjutnya izinkan saya mengundang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia untuk membacakan pengukuhan atau baiat yang kita saksikan secara keseluruhan. Mohon izin dan mohon berkenan hadirin secara keseluruhan berdiri. Kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, kami mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengukuhan dan pembacaan baiat pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum saya membaiat bapak-bapak dan ibu-ibu, kiranya saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini sudah siap untuk diambil baiat dan janjinya? Kalau begitu, saya mohon menirukan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba.
raditu billahi rabba وبالإسلام دينا wa bil Islam dinan وبمحمد نبيا ورسولا wa Muhammadin nabiyallah rasulah وبالقرآن إماما bil Qur'an imama وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Sekarang saya akan mengucapkan kata-kata janji, jangan ditirukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bay'atukum 'ala sam'i wat tha'ah bil jihadi fi sabilillah li'ala'i kalimatillahil lati hiyal 'ulya. Mohon ditirukan. Bay'ana 'ala sam'i wat tha'ah bil jihadi fi sabilillah li'ala'i kalimatillah allati hiyal 'ulya. Dengan ini saya berjanji, satu, menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran agama Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan PDPRT MUI dan segala keputusan dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia. Dua, mendahulukan kepentingan organisasi, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Tiga, siap setia sebagai pengurus MUI berkhidmat untuk melayani umat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho atas langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami mohon Ketua MUI untuk tetap berada di atas tempat. Sekali lagi kami mohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan tema bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Sekali lagi kepada Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العليم. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini menuju sebuah bangsa dan negara yang selamat,
yang sejahtera, yang makmur, yang maju, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jajaran kementerian yang hadir, yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak, khususnya Bapak Menteri Agama yang sekaligus sebagai imam besar Majelis Istiqlal ini. Terima kasih telah mengizinkan kami semuanya, Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam, untuk melaksanakan acara munajat dan doa untuk keselamatan bangsa serta pengukuhan pengurus ini di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Panglima TNI, Bapak Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan seluruh jajaran TNI dan Polri yang sama-sama kita banggakan, yang sangat kita muliakan, Bapak Haji Yusuf Kalla. Mudah-mudahan dalam usia yang sudah lebih dari 80 ini senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berdedikasi dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara dalam Dewan Masjid Indonesia dan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Ini sebuah prestasi yang mudah-mudahan menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para duta besar negara sahabat yang sangat kita muliakan, terima kasih atas kehadiran para duta besar. Syukron kathiron ala timamikum wa mubadatikum fi hadil haflah al-munasabah. Para pengurus Majelis Ulama Indonesia, baik dari Dewan Pertimbangan maupun Dewan Harian, para pimpinan-pimpinan Ormas Islam Indonesia yang hadir pada hari ini, ada 86 ketua-ketua Ormas Islam Indonesia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hari ini kita sekalian mulai ba'da subuh tadi bersama dengan para ulama dan para habaib dan seluruh umat Islam yang hadir di sini bersama-sama mengetuk pintu langit untuk berdoa, munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon, sekali lagi memohon agar Allah menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta kita ini. Lebih-lebih karena akhir-akhir ini ada banyak cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga doa kita yang kita laksanakan sejak awal ada musibah di Aceh dan Sumatera sampai hari ini tak pernah putus-putusnya di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, dalam setiap sholat, dalam setiap kegiatan, selalu kita memohon kepada Allah untuk itu. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin seperti janjinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu janji Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan, selain kita bermunajat, berzikir kepada Allah, marilah kita sekalian memahami, merenungkan bahwa tidak ada musibah terjadi bagi umat manusia kecuali atas ulah dan kesalahan manusia itu sendiri.
ini penting kita untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri, bahwa selama ini mungkin kita banyak salah, kita banyak dosa. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita tidak jalankan, apa yang dilarang malah kita jalankan. Penting kita muhasabah, penting kita bertaubat, penting kita beristighfar, penting kita untuk mawas diri, agar di kemudian hari kita tidak akan terjatuh dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Majelis Ulama ini bukan milik pengurus, bukan milik para yang tadi sudah dilantik, tapi adalah milik kita bersama, milik seluruh umat Islam, warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat penting buat kita dan kita berkepentingan agar Majelis Ulama Indonesia baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten dan kota ini bisa lebih baik, lebih kuat dalam rangka membersamai pemerintah, dalam rangka membersamai Bapak Presiden dan seluruh pemimpin-pemimpin negara ini untuk membangun bangsa dan negara ini menuju sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang damai, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang diridhoi oleh Allah, menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, umat Islam Indonesia pada khususnya, untuk terus-menerus menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk memupuk ukhuwah wataniyah, untuk memupuk ukhuwah insaniyah, untuk memupuk persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan ini kita berarti telah menciptakan sesuatu yang baik, menciptakan stabilitas untuk negara ini, dan dengan itu kita bisa berbuat lebih banyak, kita bisa berbuat lebih baik untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan Indonesia adalah juga keberhasilan seluruh umat Islam Indonesia. Tapi kegagalan pembangunan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden adalah juga kegagalan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu umat Islam juga berkewajiban untuk bersama-sama membersamai pemerintah sebagai shadiqul hukumah, sebagai mitra hukumah, untuk mengantarkan bangsa ini menuju kebahagiaan dan kemuliaan serta kemakmuran di masa-masa yang akan datang. Terakhir, mari kita mendoakan kepada Bapak Presiden yang tantangannya tidak semakin ringan, yang tantangannya menjadi pemimpin negara semakin berat. Banyak tantangan yang bersifat nasional maupun internasional. Kita doakan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin, dan akan mampu untuk membawa kita semuanya bangsa yang baik, dan membawa dunia ini menjadi dunia yang damai. Mudah-mudahan tidak ada perang di Indonesia, di negara ini, di dunia ini. Sebab peperangan di dunia ini akibatnya akan juga sampai ke sini juga. Kita doakan mudah-mudahan dunia ini senantiasa damai, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Insya Allah, kalau kita terus mengetuk langit tanpa berhenti, tanpa lelah, Allah akan membukakan pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu berkah kepada kita semuanya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya, agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini, diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prabowo Subianto, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi kebaikan, negara kita masih diberi kedamaian, walaupun memang kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, saudara-saudara kita yang dalam keadaan menerima musibah selalu diberi kekuatan, ketegaran, dan dapat segera pulih hidup dalam keadaan baik. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya muliakan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar beserta pimpinan dan pengurus MUI seluruhnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Haji Nusron Wahid sebagai Ketua Panitia, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Imam Besar Masjid Istiqlal beserta seluruh jajaran Dewan Pertimbangan MUI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, para menteri, koordinator para menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Ada 46 pejabat yang hadir. Saya mohon izin, mungkin tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, supaya hadirin ini tidak terlalu lama menghadiri acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang hari ini untuk menghadiri acara pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk masa bakti 2025-2030. Ini adalah acara istimewa, acara di Masjid Istiqlal yang merupakan masjid kebesaran umat Islam Indonesia, yang merupakan lambang persatuan bangsa, lambang semangat bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang penuh kehormatan, bangsa yang ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Masjid ini adalah lambang daripada semangat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bisa melindungi segenap rakyatnya, segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Hari ini saya sungguh merasa bahagia, sungguh merasa besar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umaroh. Dan alhamdulillah hari ini saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya merasa besar hati. Hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih apa yang kau berikan kepada saya, yaitu kau telah memberi kepada saya keberanian untuk menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, mandataris rakyat Indonesia yang diangkat, dipilih, disumpah untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara, selama ini Majelis Ulama Indonesia selalu mengambil peran yang sangat besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara. MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, pilar toleransi antara seluruh umat dan seluruh agama. MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru saja kita melihat MUI tampil dari sejak hari-hari pertama bencana yang berada di beberapa daerah kita, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di beberapa provinsi lain. MUI tidak pernah absen dari saat-saat negara sulit. Saudara-saudara sekalian, saya sangat memberi penghargaan saya, salut saya kepada peran dan rasa tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia. Semoga Majelis Ulama Indonesia yang baru terpilih akan meneruskan pengabdian kepada umat dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi, hari ini lambang bersatunya ulama dan umaroh di Republik Indonesia. Dan ini adalah jaminan kebangkitan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita masih menghadapi tantangan. Kita akui, kita harus bersama-sama berani, bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama, kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta. Luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu?
Apa kita berani menghadapi kesulitan? Apakah kita berani mengakui bahwa bangsa ini masih banyak kesulitan dan kelemahan? Saudara-saudara, di mana-mana saya mengajak seluruh bangsa, seluruh rakyat, terutama unsur pimpinannya, dan sekarang di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Dan hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaroh bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, kita ingat dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, karena itu hari ini ulama umaroh menyatakan bersatu dengan tema yang dikumandangkan hari ini, bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Saudara-saudara, tema ini sangat tepat. Tema ini menjawab masalah yang kita hadapi. Keselamatan bangsa hanya bisa kita hasilkan kalau kita bersatu. Kita hilangkan curiga di antara kita. Kita hilangkan perbedaan masa lalu. Kita hilangkan rasa benci. Perbedaan adalah baik, persaingan adalah baik, tapi setelah bersaing, mari kita bersatu dalam munajat, bersatu untuk keselamatan bangsa. Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia. Umat Islam yang sejuk, umat Islam yang tidak mengujar kebencian, umat Islam yang mengutamakan perdamaian, umat Islam yang tidak takut dengan menegakkan keadilan. Saya kira saudara-saudara cukup sambutan saya pada kesempatan hari ini. Selamat Majelis Ulama Indonesia yang baru dibentuk. Seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menanti pengabdianmu. Berharap MUI terus tegas, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI
Dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nasaruddin kepada saya beberapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam. Kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu. Mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana. Kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya acara yang mulia ini, dan semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan ridhonya bagi bangsa kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan selamat bekerja Majelis Ulama Indonesia, selamat berkhidmat untuk bangsa, umat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara pengukuhan serta ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2025-2030 dengan tema Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kita doakan semoga Presiden senantiasa dalam lindungan, diberikan kesehatan, keberkahan. Dan dengan demikian pemirsa, dengan demikian semoga pelantikan pada acara ini dapat memberikan manfaat bagi umat dan bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.